ريحانة المصطفى ريحانة المصطفى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema inspirasi kita yakni berlindung dari sifat hasad. Sifat hasad merupakan perbuatan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana orang ini akan merasa iri ketika orang lain sedang mendapatkan kebaikan, dan dia berharap kebaikan yang ada di dalam orang lain tersebut itu sirna, hilang. Ataupun sebaliknya, ketika orang lain sedang ditimpa musibah, maka dia akan merasa senang ataupun bahagia. Maka dari itu, sahabat inspirasi, mari kita berlindung dari sifat hasad. Ada suatu kisah yang menginspirasi kepada kita semuanya, bahwa orang yang terlindung dari sifat hasad akan hidup bahagia. Hidupnya akan termasuk orang yang dikabarkan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah bersabda di antara para sahabatnya di dalam masjid, "Kelak akan ada lewat di hadapan kita seorang laki-laki penghuni surga." Lantas tak lama kemudian datanglah seorang laki-laki Ansar yang lewat di hadapan para Rasulullah dan para sahabatnya, yang masih nampak di wajahnya bekas wudhu membasahinya, sedangkan tangan kirinya membawa sandal. Kemudian di hari yang berikutnya, yakni di hari kedua, kemudian pun di hari yang ketiga, Rasulullah bersabda dengan sabda yang sama, yakni akan datang di hadapan kita seorang laki-laki yang menjadi penghuni surga. Dan nyatanya laki-laki yang dimaksud itu laki-laki yang sama yang kemarin datang, yakni seorang laki-laki Ansor yang lewat dengan menjinjing tangan kirinya menjinjing sandal, dan wajahnya masih nampak bekas wudhu membasahinya. Sahabat inspirasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah setelah itu pergi dari kerumunan para sahabatnya. Lantas ada sahabat Nabi yang menjumpai sahabat tersebut sehingga berkata, "Wahai sahabatku, bolehkah aku menginap di rumahmu selama 3 hari? Karena aku sedang ada masalah dengan keluargaku. Sedangkan aku beritikaf untuk tidak pulang ke rumahku selama 3 hari 3 malam tersebut." Maka sahabat tersebut menjawab, "Iya boleh, silahkan bermalam bermukim di rumahku." Sahabat inspirasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Abdullah bin Amr bin As menginap di rumah sahabat Ansor ini selama 3 hari, maka beliau mengawasi, memperhatikan amalan-amalan yang dilakukan oleh sahabat Ansor tersebut. Maka beliau tidak menjumpai amalan yang istimewa seperti qiyamul lail ataupun lain sebagainya. Beliau senantiasa seperti kita semuanya, bahkan sholat dengan melakukan sholat yang fardu, kemudian ketika mau tidur membaca doa dan berwudu. Lantas di hari yang ketiga, Abdullah bin Amr bin As berkata kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, sesungguhnya aku bermukim di rumahmu bukan lantaran ada urusan bahwa aku sedang ada masalah terhadap keluargaku, melainkan aku itu ingin mencari keistimewaan darimu, karena Rasulullah SAW mengabarkan bahwa kamu adalah orang yang menjadi penghuni surga." Lantas sahabat Ansar tersebut menjawab, "Wahai saudaraku Abdullah bin Umar bin As, bahwa apa yang kau lihat itulah amal-amalku, seperti dilihat biasa ataupun ringan, tapi ada suatu amalan yang ini mungkin menjadi aku sebab termasuk orang penghuni surga." Apa itu? Yakni aku senantiasa berlindung dari perbuatan hasad, maka di dalam diriku aku bebaskan semua sifat hasad tersebut, sehingga mungkin dengan hal ini itulah menjadikan derajatku mulia. Lantas sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As menjawab, "Nah inilah amalan yang utama yang tidak mudah dilakukan orang-orang lain.
maka engkau termasuk orang yang dikabarkan menjadi penghuni surga. Sahabat inspirasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berlindung kepada Allah agar diri kita terbebas, terhindar dari sifat hasad. Pun demikian kita juga berlindung dari orang-orang yang hasad kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min syarri hasidin idza hasad." Dan kita pun berdoa agar senantiasa menjadi orang-orang yang terbebas dari sifat hasad. Rabbana firlana wal ikhwanina alladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina gilla lilladina amanu. Semoga melalui tema inspirasi yang kita kaji bermanfaat sehingga kita terhindar dari sifat hasad, menjadikan diri kita bahagia dunia dan akhirat. Terima kasih, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.